Ternyata, tindakan cyberbullying bisa termasuk ke dalam tindakan kriminal seperti yang dibahas dalam KUHP pasal 310, 311, 315, 317, dan 318. Kasus cyberbullying juga diatur bersamaan dengan cybercrime lainnya dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE pasal 27 ayat 1, ayat 3, ayat 4, pasal 28 ayat 2, serta pasal 29. Yang gue tahu tentang peraturan yang mengatur cyberbullying itu adalah kalau misalkan ada orang yang melakukan cyberbullying ke orang lain, terus habis itu orang yang kena cyberbullying ngelaporin itu ke pihak yang berwenang, pelakunya bisa dihukum penjara dan juga ada denda uang gitu. Tahu sih tahu ya, cuman saya tahu tapi nggak merasa itu cyberbullying tuh undang-undangnya tuh ada gitu loh. Karena saya nggak pernah lihat itu undang-undang tuh direalisasikan di dunia nyata, kayak kita misalkan lagi melihat cyberbullying tapi nggak ada aturan atau nggak ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut gitu. Melalui pasal-pasal tadi, pelaku cyberbullying dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Tentu pihak kepolisian memiliki peran dalam penanganan fenomena tersebut. Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan bersama dalam penanggulangan kasus-kasus cyberbullying bersama dengan badan-badan pemerintahan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama. Untuk internal Polri, biasanya Divhumas Polri akan menerima laporan dari masyarakat dan laporan tersebut akan diproses oleh Bareskrim yang kemudian akan dilacak pelaku-pelaku tersebut. Tentu pihak kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus tersebut, di mana pihak Divhumas sendiri membentuk suatu satuan yang bertugas untuk memantau aktivitas di dunia media sosial di dunia maya. Untuk penyuluhan kepada masyarakat biasanya dilakukan secara bersama dengan instansi pemerintah terkait seperti Kemenkominfo atau instansi-instansi lainnya. Meskipun dilabel sebagai tindak kejahatan, cyberbullying masih kerap terjadi di sosial media. Terdapat beberapa penyebab yang mendorong terjadinya cyberbullying. Untuk mencari jati diri dia, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu ada, dia punya kekuatan, dia punya power untuk menunjukkan, untuk meningkatkan rasa percaya diri dia, karena dengan dia membuli secara cyber, dia itu berarti dia itu tidak percaya diri karena dia ada di balik layar, kan dia tidak bertemu dengan korbannya, dan dia tuh random. Target korbannya yang dia tujukan itu adalah random. Siapapun itu tujuannya untuk menyakiti, intinya untuk menyakiti, padahal dia tidak tahu siapa yang disakitin itu siapa korbannya itu kan. Itu kalau cyber. Sedangkan kalau bullying, pelakunya itu udah tahu tujuannya itu ke si A, jadi dia untuk menyakiti si A ini. Sedangkan kalau cyber itu kan dia tidak tahu korbannya, berarti dia cuma untuk menunjukkan kalau diri dia itu punya kekuatan dan dia tidak percaya diri gitu. Makanya dia beraninya melalui dunia maya. Dan dengan pesatnya teknologi, jadi banyak orang yang karena banyaknya yang melakukan seperti itu, maka jadi meniru orang lain, tidak tahu resiko hukum dan lemahnya kontrol diri terhadap diri sendiri. Tidak adanya kontak fisik dengan korban juga menjadikan si pelaku tidak dapat berempati dan menyaksikan langsung dampak dari perbuatannya kepada korban. Paling seringnya itu comment head, terus juga ngetoksikin orang di sosmed, misalnya kayak nunjukin sikap gak setuju ke kubu A atau juga sambil ngatain gitu. Terus juga yang biasa saya lakukan misalnya itu body shaming ya di IG, kalau ada yang sok cantik padahal gak cantik-cantik amat, biasanya saya comment head aja gitu. Misalkan orangnya gendut, sok cantik lu padahal gendut, gini-gini ya semacam itulah. Saya sering berkata kasar kepada orang yang mengatai idol saya.
Bisa ngomong bahasa hewan, biasanya sih langsung ke to the point aja sih saya kepada orang, langsung biasa di Twitter sama IG, cuman kebanyakan sih di Twitter mas. Karena iseng aja sih, dan juga ada rasa kepuasan gitu kalau setelah nge-head merasa kalau diri kita itu lebih baik daripada orang yang kita serang. Dan juga karena identitas kita kan nggak ketahuan nih, jadi saya ya tenang-tenang aja melakukan itu. Ya karena tuh orang salah, karena orang itu salah. Saya nggak terima idol saya dikatain plastik sama dia, jadi saya langsung refleks aja nulis kata-kata kasar ke dia, udah. Nggak terlalu sering sih, paling kalau lagi scroll-scroll di sosmed terus ketemu topik yang lagi hangat, nah itu baru ada yang bisa ditoksikin atau ada yang bisa di-head. Tergantung situasi. Kalau dia tiba-tiba ngatain aja gitu, plastik mah, plastik, dah saya refleks aja langsung ketik tak, udah tuh, udah gitu sih mas. Mikirin, ada sih perasaan bersalah gitu, tapi ya biasa aja kan, yang diserang juga cuma mentalnya doang gitu, bukan fisiknya. Masa gitu doang sama orang random di internet bisa sakit hati kan, aneh gitu menurut saya. Oh enggak, kagak terlalu mikirin sih bang. Saya sih nggak peduli sih mas, karena dia dulu yang mulai. Jadi saya refleks aja, jadi karena dia ngatain idol saya, ya saya balas. Biasanya pelaku cyberbullying ketika sudah diproses hukum, mereka akan menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama, seperti tidak ada niat tertentu atau hanya iseng-iseng saja. Tapi yang dia pikir itu masalah kecil ternyata akan berujung ke hal yang lebih besar. Pada akhirnya, apapun penyebab pelaku melakukan cyberbullying, korbanlah yang menerima dampak terbesar. Meskipun korban tidak menerima luka fisik, tapi cyberbullying dapat memberikan dampak kepada mental korban secara signifikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mental korban. Enggak sih. Kalau misalnya seberapa intens nggak tahu ya. Tapi cyberbullying yang saya dapat sih lebih ke pengasingan ya. Karena waktu itu diajak nongkrong sama teman, saya nggak ikut. Jadi semenjak itu saya mulai diasingkan juga kalau misalnya ada, ya kalau saya ikut nimbrung di grup chat gitu, itu saya dikata-katain lah kasar aja. Sampai nyuruh mati terlalu parah ya. Kalau saya sih masuk kategorinya lebih ke body shaming gitu. Misalnya di postingan foto-foto saya di komen, misalnya ngehina fisik saya gitu, misalnya terlalu kecil, terlalu pendek, hitam. Cukup membuat saya sedih sih. Bahkan ya agak down, terutama untuk kehidupan sekolah saya jadi males banget berangkat sekolah, juga saya males buka aplikasi chat, ya cukup mempengaruhi sih ke kehidupan sehari-hari. Ya sakit hati sih ngeliat baca-bacain komennya waktu itu, sampai nggak nafsu makan seminggu waktu itu. Jadi sehari sekali doang makannya karena nggak nafsu banget. Membantu sekali. Karena pas lagi ada kejadian cyberbullying itu, kebetulan saya ceritakan ke orang tua saya dan mereka cukup suportif gitu untuk memberi kata-kata motivasi. Juga teman dekat saya, walaupun ada beberapa yang menjauhi saya melakukan cyberbullying, tapi saya masih punya teman dekat yang mau mensupport saya. Kalau peran orang-orang sekitar kita tuh pastinya penting banget ya, tapi saya waktu itu lebih memilih bungkam, soalnya orang kurang terbuka gitu. Jadi saya nggak curhat-curhat ke orang lain, ke saudara, ke abang, enggak. Dukungan kepada orang-orang terdekat seperti tadi, misalnya orang tua, teman, kerabat, juga dari mereka saya belajar untuk mencoba mengabaikan orang-orang yang mengabaikan saya gitu. Nggak perlu kita ladenin mereka. Waktu itu saya istilahnya detox ya. Detox tuh kayak nggak buka-buka sosial media sama sekali. Jadi waktu itu habis setelah saya udah down gitu, saya cari cara. Akhirnya saya nemu, saya hapus-hapusin semua
aplikasi-aplikasi sosial media kayak Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, semuanya segala macam sampai sekitar sebulan waktu itu. Akhirnya setelah sebulan itu lama-lama mental saya kembali lagi, sudah tidak terbangun lagi. Anxiety atau rasa cemas, depresi, tak percaya diri, atau takut berinteraksi dapat menjadi dampak dari cyberbullying. Dalam kasus yang ekstrim, cyberbullying yang berlebihan dapat merenggut nyawa korban. Sangat berdampak buruk sekali, negatif, karena bisa menyebabkan self-harm, kemudian bisa sampai bunuh diri, depresi, stres, bisa menarik diri, dia menjadi minder, mengurung diri, tidak percaya diri, self esteemnya dia makin rendah, sangat berdampak negatif sekali untuk korbannya. Dampak mental pelaku, dia semakin rasa percaya dirinya semakin kuat, maksudnya kuat dalam artian negatif ya. Jadi bukan percaya diri dia dalam artian positif. Jadi dia semakin percaya diri untuk menyakiti orang lain. Dengan dia menyakitin orang lain, dia mempunyai kekuatan untuk dilihat orang lain, untuk diperhatikan oleh orang lain dalam hal negatif, dalam hal yang negatif. Karena dia punya percaya diri kalau dia membuli. Dengan dia membuli, dia diperhatiin, dia banyak yang lihat dia, dengan dia banyak komen, untuk apa dia merasa diperhatiin tapi dalam hal yang negatif.